masalah penanganan Banti karena cukup berlarut-larut. Saya sebenarnya hadir ini sebagai orang Papua juga ingin membantu mendorong. Ini kan sebenarnya kan tugas pemerintah Kabupaten Mimika. Makanya kemarin saya ajak Pak Wakil Bupati ya Mimika untuk kita melihat langsung, lalu kita akan diskusikan dengan manajemen PT Freeport Indonesia untuk carikan solusi penanganan jangka pendeknya seperti apa begitu. Hanya konteks kita ke depan adalah harus penanganan jangka panjang, tetapi untuk yang sekarang selesaikan karena kemarin dari pemerintah Kabupaten Mimika juga dengan PT Freeport untuk mendorong ini kembali ke Banti kan ada beberapa waktu yang lalu ya. Nah sekarang mereka kembali ini kan dalam kondisi yang belum siap begitu dari infrastruktur yang rusak dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya dari Kementerian PUPR ini bisa kita dorong, cuman kan kita mesti harus ada sein dari pemerintah daerah karena yang punya rakyat adalah pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Mimika. Lalu kenapa saya datang ke PT Freeport? Saya ingin bicara dengan manajemen kira-kira apa yang diharapkan sebenarnya dari PT Freeport kemudian dengan Pemda Kabupaten Mimika. Jadi sebentar saya akan rencana bertemu dengan Pak Wakil Bupati. Saya berharap ketemu dengan Pak Bupati untuk mendiskusikan proses ini seperti apa ke depan. Pak Menteri, ada gambaran terkait keadaan di Banti? Banti sebenarnya itu yang kita lihat kemarin kan kita langsung ke lapangan begitu. Saya pikir infrastruktur yang sudah dibangun oleh PT Freeport cukup luar biasa, tetapi dengan kemarin kejadian kontak senjata terjadi, kemudian fasilitas pendidikan yang sudah terbangun itu sudah hancur, kemudian rumah-rumah masyarakat juga hancur, terus rumah sakit juga hancur. Ini yang mungkin butuh komitmen kerjasama kembali pemerintah PT Freeport Indonesia untuk kita membangun infrastruktur yang rusak itu kembali supaya masyarakat bisa lebih baik begitu. Cuman hanya sekarang ini kan banyak pendulang, ini ada rasa kecurigaan karena masyarakat asli bilang ada pendulang yang dari luar kok dimasukkan, kita masyarakat asli kok kita tidak diberi akses. Sebenarnya itu informasi yang tidak benar begitu ya. Saya ingin sampaikan karena kemarin saya di sana, saya berharap mari kita tidak boleh ada saling curiga, tetapi carikan solusi yang lebih baik supaya masyarakat kita ini juga memberikan akses kesempatan lebih baik supaya bisa bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak. Pak Menteri, intinya bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap masalah Banti. Sangat. Mungkin Jadi ada rencana untuk bukan hanya di Banti saja, tetapi dengan beberapa case yang sudah ada, apalagi kan sekarang kan masalah Intan Jaya. Tapi kan ini kan bukan ranahnya untuk saya berbicara, gitu ya. Tugas saya adalah membantu Pak Menteri bersama untuk menjabarkan visi misi Pak Presiden terkait dengan soal pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Mungkin sedikit lagi terkait dengan Banti. Apakah memang akan dibangun perumahan rakyat di sana? Kita butuh kejelasan terkait ini. Kalau perumahan rakyat, saya pikir nanti kan kita sudah dapat input dari PT Freeport Indonesia kan begitu. Apa yang diinginkan oleh PT Freeport Indonesia karena sudah ada rekomendasinya. Ya. Nah, PT Freeport harapkan bahwa PT Freeport sudah melakukan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap pemerintah kabupaten, tapi juga kepada provinsi. Nah sekarang langkah-langkah apa yang dilakukan, apa yang diharapkan oleh PT Freeport Indonesia kan begitu Mbak. Jadi kita sebenarnya itu sinergi kerjanya. Kita tidak bisa kerja, oh ini seakan-akan bahwa ini tanggung jawab PT Freeport. Saya pikir tidak seperti itu begitu. Jadi sebenarnya PT Freeport ini mereka itu sebenarnya sangat terbuka. Tapi yang punya rakyat itu kan bukan PT Freeport, yang punya rakyat itu kan pemerintah daerah. Dengan PUPR akan ada bantuan juga tersendiri. Kita bisa lakukan kalau ada dukungan dari pemerintah daerah, ya karena hierarkinya begitu. dukungan seperti apa? Dukungannya kan dokumen legalnya dia sampaikan ke kita bahwa oh hal ini dia bisa kerjakan. Katakanlah akses jalan dari sini sampai di Banti sana tidak bisa terbangun karena mungkin kondisi keuangan yang terbatas kan kayak begitu. Oh sudah, nanti bikin surat legalnya kepada kita untuk kita lanjutkan. Karena keberadaan Kementerian PUPR ini ngurusnya itu dari Sabang sampai Merauke begitu. Jadi kalau hanya cuma Banti saja, saya pikir sebenarnya ini tidak terlalu besar sih. Kalau apalagi mau bangun rumah, bisa karena kita ada program rumah khusus. Ya. 147 tahun ini Pak, cuma Timika nggak dapat ya? Ya, karena memang tidak ada usulan karena dianggap pemerintah daerah tidak butuh rumah khusus kan begitu. Ya, begitu ya. Pak Bas, mungkin sedikit terkait dengan Banti seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Menteri, kita minta respon dari PT Freeport sendiri seperti apa? Ya kalau Banti itu kan tetangga, ya kita ada di sana puluhan tahun dan kita tidak pernah keluar dari komitmen kita masih tetap hadir di sana. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini memang semua membuat kita jadi sedih,
ya dengan proses di Banti karena sudah 2 kali dalam 3 tahun terakhir ada isu keamanan di sana, tetapi bahwa Freeport tetap ada, kita tetap kerjasama dengan pemerintah. Tadi Pak Wamen sudah sampaikan, kita ingin sama-sama dengan pemerintah, kita ingin sama-sama melihat bagaimana kita cari solusi-solusi yang paling baik buat masyarakat kita ke depan.